Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Salsabila Mashaf, NIM S1S122-139. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi minggu lalu, hari Jumat, tentang Jungo, dan yang pertama itu kita pelajari adalah tutorial Django. Nah, tutorial Django ini adalah perangkat Django adalah kerangka web sisi server backend. Nah, ini ada sini pengenalan. Kita masuk ke pengenalan. Apa itu Django? Nah, Django itu adalah kerangka kerja Python yang memudahkan pembuatan situs web menggunakan Python. Django itu menangani hal-hal sulit sehingga kita dapat berkonsentrasi dalam membangun aplikasi webnya kita. Django menekankan penggunaan kembali komponen, juga disebut keyring. Nah, jangan ulangi diri sendiri dan dilengkapi dengan fitur siap pakai seperti sistem masuk, koneksi basis data, dan operasi CRUD. Nah, CRUD itu adalah edit, CRUD itu adalah read, read, update, dan delete. Bagaimana Django bekerja? Nah, Django itu mengikuti pola mesin MVT, ya. Ada mode data, model itu adalah data yang ingin disajikan, biasanya data dari database. Tampilan menangani permintaan yang mengembalikan template dan konten yang relevan berdasarkan permintaan dari pengguna. Template file teks seperti file HTML berisi tata letak halaman web dengan logika tentang cara menampilkan. Nah, minggu lalu kita sudah masuk di bagian buat lingkungan virtual yang pertama ya. Yang pertama itu kita akan buka dulu command prompt-nya, itu bisa Windows R. Setelah itu kita akan klik PY negatif M send my word. Nah, ini kita akan membuat ini kita akan membuat my word ya. Nah, sebelum itu kita harus buat dulu folder. Di sini kita buat folder dengan nama Django. Nah, di dalam folder Django itu ya. Nah, di dalamnya itu kita akan kita masih di dalam Django, dan setelah itu kita py kurang m fans my word, ini kita akan buat folder my word di dalam Django. Nah, sudah itu kita aktifkan lingkungan dengan mengetikkan yang ini aktif bat. Jadi aktif bat ini ada di my word. Di dalamnya my word ini ada script dan aktif bat. Oke. Sudah itu minggu lalu juga kita sudah pelajari tentang menginstal Django. Menginstal Django itu pertama itu adalah py kurang m pip install Django. Setelah itu akan muncul ini, yang artinya sudah menginstal. Nah, biasanya itu akan dia akan minta mengupdate. Nah, saat kita habis menginstal, biasanya dia akan minta ini, dimana kita harus upgrade instalannya kita. Sudah itu kita bisa lihat versinya kita itu versi apa ya ini. Oke. Membuat proyek. Nah, di sini kita akan membuat proyek ya. Nah, di sini kita buat proyek milik saya itu My Tennis Club. Ini kita akan navigasikan ke tempat di sistem file. File kita untuk kita menyimpan kode lingkungan virtual. Saya akan menavigasi ke kode my word dan menjalankan perintah seperti ini. Dan kita akan membuat My Tennis Club folder di komputer. Oke, sudah itu kita ada juga jalankan proyek, di mana jalankan proyek itu kita akan menjalankan perintah di command ini adalah yang ini. Dan hasilnya akan seperti ini.
Setelah itu kita akan buka ini, ya. Ini kita akan HTTP ini kita akan buka ya. Dan nanti hasilnya seperti ini. Sudah itu kita akan buat lagi aplikasi. Di sini kita akan membuat, di sini ada members ya. Nah, saya akan memberi nama aplikasinya itu adalah members. Nah, kita mulailah dengan menavigasi ke lokasi yang dipilih di mana kita ingin menyimpan aplikasi. Dalam kasus saya, foldernya My Tennis Club dan jalan ke perintah di bawah ini. Jika server masih berjalan, kita tidak dapat menulis perintah Ctrl tekan Ctrl break atau Ctrl C untuk untuk menghentikan server dan kita akan kembali ke lingkungan virtual. Tampilan Tampilan Django adalah fungsi Python yang menerima permintaan HTTP dan mengembalikan respon HTTP. Nah, seperti dokumen HTML, halaman web yang menggunakan Django penuh dengan tampilan dengan tugas dan misi yang berbeda. Tampilan biasanya dimasukkan ke dalam file bernama view yang terletak di folder aplikasinya kita. Ada view.py di folder kita members yang terlihat seperti ini. Setelah itu, setelah kita temukan, kita ganti isinya seperti ini. Nah, URL Django. Buat file dengan nama URS dalam folder yang sama view tersebut dan ketik kodenya di dalam ini. Jadi kita buat file URLs di dalam view. Ya. Oke, ini view di dalam view ke itu dia dalam members ya. View URLs. Kayak URLs ini yang baru saja kita buat ini khusus untuk members aplikasi. Kita harus melakukan beberapa perutean di directory root my tennis club. Juga ini mungkin tampak rumit ya. Jadi ada file yang dipanggil URSP di my tennis club. Nah, folder ini kita buka. File itu kita tambahkan include. Yang ini, ya. Jadi ini ya, awalnya tidak ada, tapi kita tambahkan include. Ini, bukan ini. Ini dan ini. Sudah itu, ini juga kita kosongkan yang tadi. Nah, jika server tidak berjalan, kita navigasikan My Tennis Club dan jalankan perintah di command. Hasilnya itu seperti ini. Setelah itu, tempat Django. Di halaman intro Django, kita belajar bahwa hasilnya harus dalam HTML dan itu harus dibuat dalam template. Jadi mari kita melakukan itu. Jadi kita buka template di folder template. Kita buat template folder di dalam members folder. Oke, di sini ada ini members kita buat template. Setelah itu kita buat lagi myfirst.html. Dan nanti isinya itu seperti ini. Ya. Ubah tampilannya. Di sini kita buka view, kita ganti members. Yang dev ini awalnya bukan members ya, tapi kita ganti menjadi members. Nah, ubah pengaturan untuk dapat bekerja dengan hal yang lebih rumit daripada Hello Dunia, kita harus memberitahu Django bahwa aplikasi baru telah dibuat. Ini dilakukan pada settings di My Tennis Club. Nah, jadi pertama kita akan buka file settings di dalam My Tennis Club. Ini di sini kita cuma menambahkan ini members. Awalnya ini tidak ada, tapi kita menambahkan.
Itu kita jalankan perintah seperti ini dan hasilnya adalah ini. Nah, seperti ini yang sekarang. Nah, sudah itu kita akan buka ya file models.py dan kita tulis ini di bagian model Django. Yaitu kita migrasikan, lalu kita buka file 0001 underscore initial py di dalam migration, di dalam my tennis club members migration. Setelah itu ini ya kita render. Nah, di sini di sini materi terakhirnya kita minggu lalu. Jadi kita lanjutkan materi yang minggu lalu. Jadi ini kita next. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan tambahkan catatan. Tabel anggota yang dibuat pada bab sebelumnya itu kosong, Kak. Kita akan menggunakan juru bahasa Python untuk menambahkan beberapa anggota ke dalamnya. Untuk membuka shell Python, kita ketikkan perintah ini. P mana get titik P shell di command ramen ya, di CMD. Ya. Oke. Hasilnya itu seperti ini ya, Python 3.11.3. Nah, di sini kita sekarang berada di shell. Hasilnya itu seperti ini. Ini ya. Nah, di bagian bawah setelah ketiganya kita tuliskan ini. Nah, sudah itu kita tekan tekan enter dan tulis lagi ini banyak tabel anggota yang kosong. Nah, di sini akan memberi Anda objek query set kosong seperti ini ya, query set. Nah, query set adalah kumpulan data dari database. Baca selengkapnya tentang query set itu ada di bab Django query set. Nah, di sini kita tambahkan catatan ke tabel dengan menjalankan dua baris berikut, yaitu members, sama dengan members. Ya. Setelah itu kita jalankan perintah untuk melihat apakah tabel anggota mendapat anggota. Nah, hasilnya itu akan seperti ini, query set ID satu first name Emily, last name Revenge. Oke, sama. Setelah itu kita tambahkan beberapa catatan. Untuk menambahkan beberapa catatan dengan menggunakan daftar members objek, kita mengeksekusi save pada setiap entry. Oke, sini. Oke, di sini kita tambahkan beberapa catatan ya. Oke, hasilnya itu akan seperti ini. Nah, sekarang di sini ada 6, ada 5, oh ada 6 anggota ya.
update pembaruan jangan. Nah, perbarui jangan. Untuk mengupdate record yang sudah ada di database, pertama kita harus mendapatkan record yang ingin kita update. Nah, yaitu ini. Sini kita sekarang kita akan mewakili anggota di indeks 4 ya, yaitu style refer. Tapi untuk memastikan, mari kita lihat apakah itu benar. Jadi, sedangkan saya di sini indeks 4 adalah Linux ya. Hmm, X. Ya. Nah, indeks 4-ku saya adalah Linux dan itu benar ya ini. Sekarang kita dapat mengubah nilai dengan cara express name star. Kan? Di sini kita lihat bahwa talikan garisnya. Setelah ini kita hapus data. Nah, untuk menghapus rekor dalam tabel, kita mulai dengan mendapatkan rekor yang ingin kita hapus. Yaitu seperti ini. Kita from members models hmm, di sini ada kesalahan. Nah, ini X sama dengan
Tadi di sini saya lupa tulis S. Hmm, Oke, first name Chani. Sekarang aku mau pilih anggota di indeks 5 yaitu Chandol untuk memastikan benar. Kita lihat apakah itu benar dan udah salah. Oke. Sekarang kita menghapus catatan. Itu dengan cara X. Hasilnya itu seperti ini. Nah, yang memberitahu berapa banyak item yang dihapus dan dari mana model mana. Jadi jika kita melihat model anggota, kita dapat melihat bahwa Jen itu dihapus dari model. Nah, cara lihatnya itu seperti ini. Bisa kita lihat di sini tidak ada Mijan, ya, sudah dia hapus, ya. Awalnya kan ini ID 6 ada, tapi di sini sampai ID 5. Pembaruan. Model pembaruan Django. Kita tambahkan di bidang di model, ya. Kita buka model SPY ini. Di sini kita menambahkan font. Di sini kita tambahkan font. Ini seperti Anda lihat, kita telah menambahkan font dan joiner date ke model anggota kita. Ini adalah perubahan dalam struktur model. Oleh karena itu, kita harus membuat migrasi untuk memberitahu Django bahwa ia harus memperbarui basis data dengan cara di sini pertama kita harus keluar di dalam ini, ya, dengan axis. Oke. Nah, setelah kita keluar, di sini kita akan di sini kita di sini, ya, kita akan
perubahan dalam struktur model dan oleh karena itu kita harus membuat migrasi untuk memberitahu Django bahwa ia harus memperbarui basis datanya. Nah, yang mana dalam kasus saya akan menghasilkan prompt karena saya mencoba menambahkan bidang yang tidak boleh nol ke tabel yang sudah berisi catatan. Seperti yang kita lihat, jangan menyatakan apakah saya ingin memberikan bidang dengan nilai tertentu atau apakah saya ingin menghentikan migrasi dan memperbaiki dalam model. Nah, di sini saya akan memilih opsi 2 dan opsi. Oke. Nah, setelah saya memilih opsi 2, saya akan membuka mode spare file itu lagi dan mengizinkan nilai nol untuk dua bidang baru. Ini. Nah, yang di bawahnya juga. Setelah itu kita lakukan migrasinya lagi sekali lagi. Nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, jadi member migration, member change, hasilnya ada kita menambahkan file joined date to member dan kita juga menambahkan font ke dalam member. Jadi kita menjalankan perintah. Yang akan menghasilkan outputnya itu seperti ini ya. Masukkan data. Kita dapat memasukkan data ke dua file baru dengan pendekatan yang sama seperti yang kita lakukan pada bab update data. Yang pertama kita masuk ke Python Shell. Sekali lagi kita akan masuk ke Python Shell. Sekarang kita setelah berada di shell ya. Di bagian bawahnya ini setelah ketiganya tulis yang berikut ini dan tekan enter. Oke, gini. Jadi kita akan ketik ini semua. From members models import ke members.
Ya, di sini kita kan from members model import member x sama dengan member objects all x font sama dengan 5551234 x joiner dot sama dengan 2022 bulan 1 tanggal 5 save itu member objects all. Di sini kita enter. Hasilnya akan seperti ini. Oke. Ya.